Bilal bin Rabah. Itulah sebab seseorang didengar oleh Nabi suara terempahnya di dalam surga. Bilal bin Rabah, orang belum masuk surga, Nabi sudah mendengar suara kakinya di dalam surga, suara sendalnya di dalam surga. Kenapa tadi? Wudunya tidak pernah putus. Giliran batal langsung wudu. Setelah berwudu dia sholat sunnah wudu 2 rakaat. Terus siang dan malam dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Seumur hidupnya seperti itu. Baik bapak-bapak, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berwudu secara singkat, secara pekan. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Kita bisa ada waktu sedikit. Silakan. Dengan yang bertanya kita, sedangkan batal wudu itu kan ada dua ini, jadi lubang bubur sama bubur. Ini gimana kalau kamu tersentuh sama istri, terus sama istilahnya perempuan lain, gimana? Apakah termasuk batal wudu? Iya. Apakah batal wudu dengan menyentuh perempuan? Kalau istri, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya, lalu ia keluar pergi mimpin sholat, walam yatawadda, dan Nabi enggak wudu lagi. Lalu sahabat yang mendengar cerita Aisyah itu berkata, pasti kamu Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tersenyum. Ya, jadi kalau katakan menyentuh istri batal wudu, Nabi lebih dari itu pernah mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha, lalu keluar sholat, jadi imam sholat. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Ya. Terus bagaimana kalau saya sudah berwudu lalu bersentuhan dengan orang lain, perempuan lain, bukan istri, bukan mahram? Kalau imam mazhab dalam hal ini memang banyak pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengatakan batal wudu jika kita menyentuh perempuan setelah berwudu dengan alasan firman Allah, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, maka itu batal wudu. Kata Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lain gak batal wudu, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kata aula mastumun nisa huwa jima. Menyentuh perempuan itu adalah jima, hubungan suami istri, bukan sekedar bersentuhan. Gitu. Nah, karena itu bukan sekedar bersentuhan, kalau memang menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu, maka semua orang yang tawaf di Baitullah itu hampir semuanya batal wudu karena itu campur laki perempuan. Padahal kita tidak boleh tawaf kalau tidak sah wudu, kalau batal wudu. Siapapun yang tawaf tiba-tiba keluar angin, berhenti di situ, pergi berwudu, baru lanjutkan lagi tawafnya karena tidak boleh tawaf tanpa wudu. Hukum tawaf itu sama dengan hukum sholat. Satu kali tawaf itu hukumnya sama dengan 1 rakaat sholat. Ya. Nah kalau itu batal, berarti jarang betul ada orang yang sah tawaf, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah. Itu. Jadi dari sinilah sebagai ulama mengatakan bahwa aula mastumun nisa secara khusus oleh Ibnu Abbas bukan sekedar bersentuhan, tapi jima, hubungan suami istri. Lahirlah ulama-ulama di kemudian ini, antara lain Imam Ahmad, lalu antara lain Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Apabila bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu disertai niat dan nafsu, ya, disertai niat dan nafsu, maka batal wudunya dan dia harus berwudu lagi. Tapi kalau sentuhannya itu tidak disengaja, tidak ada niat di dalamnya, maka dia tidak perlu
berwudu. Itu yang kita akhiri ya, berfatwa seperti itu. Jadi kalau menyentuh perempuan karena nafsu diniatkan perempuannya bukan mahram, ini kata beliau dia harus berwudu. Saya rasa jalan keluar untuk yang seperti sekarang itu karena kalau dibilang tidak batal wudu juga nanti seenaknya, supaya kita itu wara bisa hati-hati. Saya rasa pendapat Ibnu Taimiyah itu bisa menjaga kita lebih hati-hati. Kalau kamu niat menyentuh istri orang karena nafsu, sebaiknya kamu wudu. Ya, seperti ya, makasih. Ada yang lain atau sudah? Sudah, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.